Halo sobat akuntansi, pada video kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang pentingnya asas transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan dengan meninjau pada kasus PT Asuransi Jiwasraya yang sempat menghebohkan dunia ekonomi Indonesia karena diketahui mengakibatkan kerugian negara hingga belasan triliun. Menarik bukan? Yuk simak video ini sampai habis ya. Pertama, kronologi kasus. Dilansir dari Kompas.com dan CNN Indonesia, kasus ini bermula ketika ada pernyataan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait PT Asuransi Jiwasraya yang menerangkan bahwa perusahaan tersebut telah terbukti melakukan rekayasa akuntansi atau window dressing dengan membukukan laba semu sejak tahun 2006. Window dressing sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempercantik laporan keuangannya dengan cara memanipulasi data pada laporan keuangan tersebut agar terlihat lebih baik ketika dipublikasikan. Mereka melakukan itu semua karena dikabarkan pada tahun 2000-an, perusahaan BUMN tersebut tengah mengalami kondisi kesulitan keuangan. Alih-alih memperbaiki kinerja keuangan perusahaan yang semakin memburuk, PT Jiwasraya malah melakukan tindakan yang dapat mengancam kondisi keuangan perusahaan, seperti memberikan dana sponsor kepada klub besar sepak bola dunia yaitu Manchester City pada tahun 2014, dan meluncurkan produk JS Saving Plan yang menawarkan return yang tinggi, yakni sebesar 6% hingga 11% per tahun. Produk JS Saving Plan ini awalnya sangat menarik minat para investor, sehingga banyak investor berbondong-bondong menginvestasikan dananya di Jiwasraya dengan harapan perusahaan BUMN tersebut dapat memberikan return yang tinggi. Namun sayangnya, dana dari para investor tersebut diinvestasikan pada aset atau instrumen keuangan yang berkualitas buruk dan berisiko tinggi, sehingga mengakibatkan gagal bayar senilai 32,9 miliar terhadap nasabahnya dan mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga 13,7 triliun. Selain itu, terdapat indikasi adanya unsur kecurangan atau fraud atau kolusi antara Jiwasraya dengan pihak-pihak tertentu dalam penetapan harga saham perusahaan yang dibeli oleh Jiwasraya. Selanjutnya, penjelasan tentang asas transparansi. Nah, dalam hubungannya dengan asas transparansi, kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya adalah contoh nyata dari betapa pentingnya asas transparansi dalam tata kelola perusahaan. Transparansi sendiri merupakan salah satu asas good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Asas ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi material dan relevan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh mereka. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan adalah kunci untuk mencegah tindak kecurangan dan korupsi. Dalam kasus Jiwasraya, ketiadaan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan investasi perusahaan telah menyebabkan banyak kerugian bagi banyak pihak. Transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan berarti bahwa semua informasi keuangan, termasuk laporan keuangan, investasi, dan kebijakan keuangan, harus diungkapkan secara jelas dan akurat kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam kasus Jiwasraya, laporan keuangan perusahaan dinilai tidak akurat dan tidak transparan. Hal ini terbukti dari adanya manipulasi pada laporan keuangan tahun 2017, di mana perusahaan seharusnya melakukan pencadangan teknis sebesar 7,7 triliun sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pencadangan tersebut dilakukan secara benar, perusahaan akan mencatat kerugian. Namun nyataannya, Jiwasraya justru mengumumkan laba dalam laporan keuangannya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dengan laporan yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, pihak perusahaan juga tidak memberikan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemerintah dan nasabah terkait aktivitas perusahaan, khususnya penggunaan dana yang dihimpun melalui produk JS Saving Plan. Lebih lanjut, hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK membuktikan adanya praktik rekayasa harga dalam transaksi jual beli saham. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa PT Jiwasraya telah gagal menerapkan asas transparansi dalam tata kelola perusahaannya. Kegagalan ini kemudian membuka peluang terjadinya praktik kecurangan atau fraud dan korupsi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak termasuk nasabah dan negara. Terakhir, penjelasan tentang asas akuntabilitas. Akuntabilitas juga merupakan salah satu asas good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Asas ini mengharuskan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara profesional, terukur, dan mengacu pada kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhatikan hak serta kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Asas akuntabilitas mengacu pada kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari organ perusahaan yang harus dijalankan secara efektif, teratur, dan terukur agar pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik. Dalam kasus Jiwasraya, manajemen perusahaan terbukti lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, terutama dalam pengelolaan dan penempatan dana nasabah melalui produk CS Saving Plan. Alih-alih mengelola dana tersebut secara hati-hati, manajemen justru menginvestasikannya pada instrumen saham dan reksadana yang memiliki kualitas rendah dan risiko tinggi. Saham dengan risiko tinggi berpotensi menyebabkan penurunan nilai modal atau bahkan kehilangan seluruh investasi, sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan jangka panjang. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, investasi pada saham-saham tersebut menyebabkan terjadinya negatif spread dan tekanan likuiditas yang signifikan pada PT Asuransi Jiwasraya Persero, yang akhirnya berujung pada gagal bayar kepada nasabah. Data kinerja saham yang dimiliki Jiwasraya selama 3 tahun terakhir yang dikutip dari situs marketbusiness.com menunjukkan bahwa tidak ada saham yang berhasil memberikan pengembalian positif secara konsisten selama periode tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana nasabah tidak diterapkan dengan baik, karena dana JS Saving Plan ditempatkan pada instrumen investasi yang berkinerja buruk. Selain itu, laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya Persero yang diaudit oleh BPK dan Kantor Akuntan Publik PwC menunjukkan ketidakakuratan dalam proses audit. Hal ini terlihat dari perubahan signifikan jumlah laba pada laporan keuangan tahun 2017 yang semula dilaporkan sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar. Temuan ini membuktikan bahwa manajemen, khususnya direksi PT Asuransi Jiwasraya Persero, tidak mempertimbangkan secara serius kepentingan perusahaan maupun para pemangku kepentingan atau stakeholder. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen PT Asuransi Jiwasraya gagal menerapkan asas akuntabilitas dalam tata kelola perusahaannya. Kegagalan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi berbagai pihak, tetapi juga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas secara konsisten sebagai mekanisme pengendalian yang efektif, guna membatasi peluang terjadinya praktik kecurangan dan korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.